Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlis Sundinaga. Nomor induk mahasiswa 2041050101003. Saya dari Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis LC MPI yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Seperti yang sudah Bapak jelaskan mengenai pengertian ekonomi, berasal dari dua bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang artinya aturan, tatanan, peraturan, dan hukum. Maka jika kita menggabung oikos dan nomos, dapat diartikan pengelolaan atau rumah tangga. Kemudian definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi, saya simpulkan soal definisi ilmu ekonomi, yaitu ada sebuah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, sedangkan manusia punya sumber daya yang terbatas. Salah satu contohnya seperti uang terbatas, seperti sumber makanan yang terbatas, sumber air yang terbatas dan dikelola dengan baik sehingga memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Selanjutnya, pembagian ilmu. Pembagian ilmu ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, terapan. Yang ketiga, teori. Yang pertama, ilmu deskriptif. Ilmu deskriptif sebagai ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat ini. Ekonomi deskriptif sendiri memaparkan data-data dari beragam fakta serta fenomena yang terjadi. Ilmu ekonomi mengkaji berbagai gambaran dan kondisi perekonomian. 2. Ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan adalah teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dan dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. 3. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu ekonomi yang membahas gejala-gejala yang timbul sebagai akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilmu ekonomi teori terbagi beberapa. Yang pertama, 1. Ekonomi mikro. 2. Ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari implikasi insentif dan keputusan, khususnya tentang bagaimana hal itu mempengaruhi permanfaatan dan distribusi sumber daya. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar berperilaku. Selanjutnya, konsep-konsep dasar ekonomi makro ada 6, yaitu 1. Pendapatan dan pengeluaran. 2. Pengangguran. 3. Uang dan fungsinya. 4. Inflasi dan deflasi. 5. Permintaan agregat dan penawaran agregat. 6. Keseimbangan IS dan LM. 7. Ekspor dan impor. Cukup sekian tanggapan saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Syukran katsiran ala husni ihtimaminkum iyaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.